Jika kamu meluncurkan kursus online atau situs keanggotaan, kamu mungkin pernah mendengar tentang Kajabi dan WordPress. Tetapi pertanyaannya adalah, mana yang lebih cocok untuk proyek kamu? Dalam video ini kita akan menguraikan Kajabi versus WordPress, mulai dari harga hingga penyesuaian dan bahkan fitur-fiturnya. Kamu akan tahu persis platform mana yang dapat membawa kursus online kamu ke level selanjutnya. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Ketika berbicara tentang membangun kursus online, ada dua nama besar yang sering disebutkan orang. Yang pertama adalah Kajabi, yang dikenal dengan pendekatan all-in-one-nya. Dan kemudian yang lainnya adalah WordPress yang merupakan sistem manajemen konten paling populer di dunia. Kajabi telah ada cukup lama, menawarkan segalanya mulai dari web hosting dan pembuatan kursus hingga marketing funnel dalam satu langganan bulanan. Kenyamanan itu memang datang dengan harga premium, namun kamu mendapatkan pengalaman yang efisien, yang ideal untuk pengguna non-teknologi yang lebih memilih untuk fokus pada konten daripada mengonfigurasi plugin mereka dan menyiapkan situs web khusus. WordPress di sisi lain bersifat open source dan sangat dapat disesuaikan. Kamu dapat menginstal plugin LMS seperti Sensei atau LearnDash, mengelola kursus dengan WooCommerce untuk menangani pembayaran dan sejumlah ekstensi pemasaran. Namun itu berarti kamu harus mengatur beberapa alat. Jika kamu merasa nyaman dengan sedikit pengaturan dan pemeliharaan, WordPress mungkin menghemat uang kamu dalam jangka panjang. Ini akan memberi kamu lebih banyak kontrol atas tampilan dan fungsionalitas situs kamu. Sekarang kita telah membingkai percakapan. Mari kita bahas beberapa pertimbangan utama yang harus kamu ingat sebelum memutuskan platform mana yang akan diinvestasikan. Pertama, Kajabi mulai dari sekitar Rp2.300.000 per bulan yang sangat tinggi, terutama untuk kreator solo yang memiliki anggaran terbatas. Tetapi jika kamu membutuhkan sistem all-in-one, termasuk aplikasi seluler bermerek, pemasaran email bawaan, dan hosting khusus, itu bisa jadi sepadan dengan investasi. Di sisi lain, WordPress secara teknis gratis, namun kamu perlu memperhitungkan biaya hosting yang bisa mencapai sekitar Rp84.000 per bulan, ditambah biaya plugin LMS dan alat pemasaran, serta bantuan pengembang tambahan jika kamu menginginkan tampilan khusus atau fitur canggih. Pertimbangan lainnya adalah kemudahan penggunaan. Kajabi sebagian besar bersifat plug and play, yang ideal jika kamu tidak terlalu paham teknologi. WordPress meskipun lebih fleksibel seringkali terasa membingungkan, terutama jika kamu mengatur beberapa plugin dan pembaruan. Terakhir, pikirkan tentang skalabilitas. Kajabi mudah diskalakan, tetapi itu membuat kamu tetap dalam ekosistemnya. Sedangkan WordPress menawarkan kebebasan total, tapi menempatkan lebih banyak tanggung jawab pada kamu untuk menjaga semuanya berjalan lancar. Sekarang kita telah menguraikan batasan-batasan ini. Mari kita beralih ke konten utama di mana kita akan menguraikan apa yang sebenarnya dibawa oleh masing-masing platform ini langkah demi langkah. Mari kita mulai dengan Kajabi, yang sering digambarkan sebagai toko serba ada untuk pembuat kursus online. Kamu mendapatkan segalanya, mulai dari pembuat situs web yang di-hosting dan alat pembuatan kursus hingga pemasaran email terintegrasi dan sistem pembayaran bawaan. Bagi kreator yang tidak ingin mencari solusi alat terpisah, kesederhanaan ini bisa menjadi keuntungan besar. WordPress di sisi lain adalah tentang penyesuaian. Dengan sendirinya, WordPress hanyalah kerangka kerja. Tetapi ketika kamu memasangnya dengan plugin LMS seperti Sensei atau LearnDash, kamu mendapatkan sistem pembaruan kursus yang kuat. Kamu dapat mengintegrasikan WooCommerce untuk pembayaran, BuddyPress untuk fitur komunitas, dan sejumlah plugin pemasaran email untuk funnel kamu. Jadi pertanyaan sebenarnya di sini adalah siapa yang benar-benar mendapat manfaat dari Kajabi? Jika kamu seorang wirausahawan solo atau pemilik bisnis kecil yang ingin meluncurkan kursus dengan cukup cepat, terutama tanpa mengatur beberapa plugin dan platform, pengaturan all-in-one Kajabi cukup jelas di sini. Ini juga bagus jika kamu berencana untuk berskala dengan sedikit kesulitan, karena kamu dapat meningkatkan paket kamu secara instan dan mengakses fitur yang lebih canggih. WordPress di sisi lain adalah solusi yang sempurna untuk mereka yang mendambakan fleksibilitas. Jika kamu memiliki desain khusus tertentu dalam pikiran atau memerlukan integrasi dengan konten WordPress yang ada, itu cukup jelas menjadi pemenangnya di sini. WordPress juga bersinar jika kamu memiliki anggaran yang lebih ketat, tetapi bersedia melakukan beberapa pekerjaan sendiri, memilih hosting kamu sendiri, mengubah berbagai plugin, dan berpotensi memperkerjakan pengembang untuk pekerjaan khusus. Satu hal yang sering terlewatkan adalah aplikasi seluler bermerek Kajabi. Bagi pengusaha yang sibuk, memberi siswa cara mudah untuk masuk dan mengonsumsi materi khusus saat bepergian, khususnya dapat sangat membantu meningkatkan keterlibatan kamu dan membuat orang benar-benar menggunakan konten kursus kamu sejak awal. Di sisi lain, WordPress tidak dilengkapi dengan aplikasi asli untuk kursus kamu. Jika kamu menginginkan pengalaman seluler, kamu memerlukan solusi pihak ketiga atau aplikasi khusus yang mahal, yang mungkin menjadi penghalang jika akses seluler sangat berharga bagi kamu. Meskipun demikian, tidak semua orang membutuhkan aplikasi khusus untuk berhasil. Jika sebagian besar pelanggan kamu lebih menyukai pembelajaran desktop atau tidak keberatan menjelajahi web seluler, WordPress masih dapat memberikan pengalaman yang hebat. Tetapi jika kamu membutuhkan komponen
penggunaan seluler sebagai nilai tambah yang serius, penawaran bawaan Kajabi dapat memiringkan timbangan yang menguntungkannya. Sekarang kita telah berbicara tentang semua fitur mereka. Mari kita tunjukkan cara memulai dengan kedua platform ini dengan harga termurah. Jika kamu ingin memulai dengan Kajabi, kamu pertama-tama harus pergi ke link di deskripsi. Ketika kamu mengklik link itu, kamu akan dibawa ke halaman yang terlihat seperti ini. Seperti yang kamu lihat, mereka memiliki beberapa paket berbeda yang dapat kamu pilih di sini. Sejauh menyangkut harga, salah satu manfaat terbesar tentang Kajabi adalah kamu dapat memulai dengan mereka dengan uji coba gratis 30 hari. Itu berarti kamu tidak perlu membayar uang apapun dan kamu dapat memulai sepenuhnya gratis. Kamu menguji semua fitur mereka dan melihat apakah itu pilihan yang tepat untuk kamu. Seperti yang kamu lihat, mereka memiliki paket Kickstarter mereka yang mulai dari sekitar Rp1.480.000 per bulan, paket dasar mereka yang mulai dari Rp2.348.000 per bulan, paket pertumbuhan mereka sekitar Rp3.109.000 per bulan, dan paket Pro mereka sekitar Rp6.218.000 per bulan. Dan sekali lagi, masing-masing dari ini dilengkapi dengan manfaat fitur mereka sendiri. Tetapi kemungkinan besar, paket Pro akan memberi kamu nilai terbaik untuk uang kamu sejauh menyangkut fitur. Yang perlu kita lakukan untuk memulai dengan Kajabi adalah memilih paket mana yang ingin kita gunakan, memasukkan alamat email kita, dan menekan tombol mulai. Setelah kamu menekan tombol mulai itu, kamu kemudian akan memilih antara tahunan atau bulanan. Yang ngomong-ngomong, jika kamu memilih opsi tahunan, kamu akan menghemat sekitar Rp3.328.000 di atas langganan kamu, yang merupakan manfaat besar, terutama jika ini akan menjadi bisnis jangka panjang. Aku pasti akan merekomendasikan untuk melakukan sesuatu membuat paket tahunan. Kita kemudian akan turun di sini dan mulai memasukkan nama kita, nama belakang kita, alamat email kita, membuat kata sandi cepat, memasukkan detail kartu kredit kita, dan kemudian kita dapat memulai dengan Kajabi dengan mudah. Bagian terbaiknya adalah kita tidak akan dikenakan biaya apapun karena kita akan memanfaatkan uji coba gratis 30 hari yang mereka berikan kepada kita. Sekarang jika kamu ingin memulai dengan WordPress, aku sekali lagi akan merekomendasikan untuk menggunakan link di deskripsi. Setelah kamu mengklik link itu, kamu akan dibawa ke halaman yang terlihat seperti ini. Seperti yang kamu lihat, yang perlu kita lakukan untuk memulai dengan WordPress adalah menekan tombol mulai, yang kemudian akan membuat kita membuat akun dan kita dapat memulai dengan WordPress sepenuhnya gratis. Setelah kamu berada di dalam WordPress, tampilannya mungkin seperti ini. Atau kita dapat mulai bermain-main dengan dashboard WordPress kita dan mulai membuat perubahan pada situs web kita dan benar-benar mulai membuat situs web hampir seketika. Kamu juga dapat memiliki draft cepat di sini jika kita ingin membuat konten apapun, dan mereka memiliki begitu banyak plugin dan alat yang berbeda yang dapat kamu pilih. Jika kamu adalah seorang yang fokus pada custom coding dan benar-benar membangun seluruh brand pribadi dari awal di situs web yang sangat indah, aku pasti akan merekomendasikan untuk memeriksa WordPress. Dan bahkan, jika kamu bukan seorang yang memiliki banyak pengalaman coding, kamu dapat memeriksa template atau tema yang dapat kamu pilih. Jadi, kamu dapat mulai membangun situs web WordPress kamu sendiri tanpa harus membuatnya dari bawah ke atas dengan custom coding. Jadi singkatnya, kamu dapat memilih Kajabi jika kamu sangat menghargai kesederhanaan, alat pemasaran terintegrasi, dan pengalaman aplikasi seluler bermerek. Atau kamu dapat memilih WordPress jika kamu lebih menyukai hands-on, menginginkan potensi biaya bulanan yang lebih rendah, dan menyukai gagasan yang menggabungkan hanya dengan fitur-fitur yang kamu butuhkan. Jalur manapun yang akhirnya kamu pilih, pastikan kamu menggunakan link di deskripsi untuk memulai dengan kedua platform ini, karena mereka memiliki diskon luar biasa yang selalu tersedia. Dan dengan link kami bermitra dengan mereka, sehingga kami dapat memberimu diskon terbaik. Semoga kamu menikmati video ini, dan aku harap dapat bertemu kamu lagi di video berikutnya. Pastikan tombol like dan subscribe itu ditekan. Tapi selain itu, sampai jumpa di video berikutnya.